Di malam Senin ini gue membawakan kasus pembunuhan atau misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Di video sebelumnya aku juga pernah membahas kasus-kasus pembunuhan juga. Dan inilah kasus pembunuhan Tamam Sud. Pada tanggal 30 November 1948 sekitar pukul 19.00, John Ben Lyons dan istrinya berjalan-jalan di pantai Somerton. Pasangan itu memperhatikan seorang pria bersandar di tembok beton. Dia berpakaian rapi dalam setelan penuh dan sepatu yang dipoles, yang merupakan pakaian yang tidak biasa untuk malam musim panas dan untuk pantai. Pasangan itu ingat bahwa pria itu mengangkat tangan kanannya dan kemudian membiarkannya jatuh. Lyons menduga bahwa lelaki itu terlalu mabuk, jadi mereka berjalan menjauh. 30 menit kemudian pasangan lain melihat pria itu menempelkan tubuh ke tembok laut. Lengan kirinya terbentang ke tanah dan wajahnya dirubung oleh nyamuk. Pasangan itu menyimpulkan bahwa dia hanya tertidur lelap. Namun pagi berikutnya, pada tanggal 1 Desember 1948 sekitar pukul 6:30 pagi, sekelompok orang yang berkuda mengelilingi tubuh pria yang sebelumnya dilihat pasangan di sekitar pantai. John Lyons kembali dari renang pagi untuk melihat kerumunan berseliweran di mana dia dan istrinya melihat pria yang seharusnya mabuk. Lyons tiba-tiba menyadari bahwa pria itu sekarang sudah meninggal. Kematian pria Somerton tidak jelas. Dia tidak memiliki luka tusuk atau peluru dan tidak ada memar atau darah yang ditemukan di tempat kejadian. Kematiannya tampak pasif dan damai. 3 jam kemudian, mayat itu dipindahkan ke Rumah Sakit Royal Adelaide. John Barclay Bennett memperkirakan bahwa waktu kematian adalah tidak lebih awal dari pukul 2 pagi. Pria itu berpakaian rapi. Dia mengenakan celana boxer dan singlet pria, kemeja putih dan dasi merah tipis dengan celana coklat muda, sweater coklat dan mantel coklat, bahkan sepatunya dipoles. Di sakunya dokter menemukan tiket kereta api ke Pantai Hanley dan juga tiket bus, permen karet hingga seputangan berbagai barang yang wajar. Tapi di dalam pakaian pria itu semua label nama dan label pembuat telah terpotong. Salah satu saku celananya diperbaiki dengan jenis benang orange yang tidak dikenal. Banyak yang percaya karena pakaian dan barang-barangnya bahwa pria itu memang orang Amerika. Anehnya, lelaki Somerton itu tidak memiliki dompet di saku dadanya. Penyelidik Thomas Cleland kemudian menemukan selembar kertas yang terlipat dan tersembunyi di saku celananya. Kertas itu bertuliskan Tamam Sud, yang dalam bahasa Persia berarti tamat. Kertas itu ternyata adalah sobekan terakhir dari buku puisi Persia berjudul Rubaiyat. Kasus Tamam Sud telah membangkitkan banyak teori konspirasi bahwa pria itu adalah mata-mata pada masa Perang Dingin. Apalagi uji koroner mengindikasikan ia tewas diracun. Mengikuti penyidikan publik oleh polisi, buku di mana halaman tersebut telah dirobek kemudian ditemukan di sampul belakang bagian dalam. Seorang detektif bisa membaca dengan lekukan kertas bekas dari tulisan tangan dan nomor telepon lokal. Teks tersebut belum diuraikan dengan cara yang memuaskan pihak berwenang dalam kasus ini. Sejak tahap awal penyelidikan polisi telah dipandang sebagai salah satu misteri terbesar di Australia. Banyak spekulasi terus bermunculan mengenai identitas korban, antara penyebab kematiannya dan kejadian yang menimpanya. Dalam kasus ini tetap penting karena beberapa alasan, antara lain kematian terjadi pada saat meningkatnya ketegangan internasional setelah dimulainya Perang Dingin. Keterlibatan jelas dari kode rahasia, kemungkinan penggunaan racun yang tidak terdeteksi, dan ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengidentifikasi orang mati ini. Pria itu memiliki kaki atletis meskipun dia setengah baya, mungkin berusia 40-an, lengannya kecoklatan. Anehnya, jari-jari kakinya hancur seolah-olah mereka terdorong sepatu ketat. Thomas Cleland kemudian berhipotesis bahwa ada 2 racun mematikan yang bisa dengan cepat terurai di dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak. Entah racun bisa diberikan kepada pria Somerton dan membusuk sebelum otopsi dilakukan. Tetapi hasil untuk darah dan urin menunjukkan bahwa tidak ada yang salah.
Kesimpulannya akhirnya gagal jantung. Tetapi bahwa gagal jantung kemungkinan besar disebabkan oleh racun. Apakah itu dimakannya sendiri atau dibunuh? Tidak diketahui. Selanjutnya adalah melakukan pencarian pada sidik jari pria itu. Tetapi ini juga tidak menghasilkan informasi baru. Baik FBI maupun Scotland Yard tidak memiliki sidik jari pria itu dalam arsip. Panggilan kemudian dikeluarkan untuk properti terbengkalai yang ditemukan di stasiun kereta api setempat. Sehari kemudian polisi diberitahu ada koper coklat yang ditemukan di stasiun kereta Adelaide. Koper berisi benang yang sama persis dengan yang dikenakan oleh pria Somerton ini. Ini mudah dikenali karena benang barbor bercahaya yang dipakainya cukup langka dan tidak diproduksi di Australia. Lebih jauh, pakaian itu semua dalam ukuran pria Somerton. Sayangnya, itu juga tidak menghasilkan petunjuk dalam identifikasi. Sersan Detektif Lionel Liani melihat dua nomor telepon. Nomor telepon pertama tidak bertuan, tetapi nomor telepon kedua terhubung ke seorang perawat muda yang tinggal di pantai Somerton, dikenal sebagai Justin. Nama sesungguhnya tidak pernah diungkapkan kepada masyarakat umum. Justin mengaku tidak mengenal lelaki Somerton itu, tetapi dia hampir pingsan ketika melihat wajah lelaki Somerton itu. Buku itu mengungkapkan kode aneh, tetapi intelijen angkatan laut tidak dapat menguraikan kode tersebut, sehingga garis-garis itu diterbitkan di surat kabar untuk para pembuat kode amatir untuk mengotak-atik. Kepolisian Australia Selatan berkonsultasi dengan rekan-rekan mereka di luar negeri dan membagikan informasi tentang kematian tersebut secara internasional dalam upaya untuk mengidentifikasi kasus ini, namun tidak berhasil. Polisi kemudian memutuskan bahwa ini adalah kali terakhir untuk membaringkan lelaki Somerton itu pada istirahat terakhirnya pada tanggal 14 Juni 1949. Ketika koroner Australia Selatan menerbitkan hasil akhir penyelidikannya pada tahun 1958, laporannya ditutup dengan pengakuan, "Saya tidak dapat mengatakan siapa yang meninggal itu, dan saya tidak dapat mengatakan bagaimana dia meninggal atau apa penyebab kematiannya." Dan akhir kasus ini dalam arti tertentu adalah tamam sud atau tidak terpecahkan dan berakhir.